Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusan kita. Amin. Bapak, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kebudayaan, Bapak Ibrahim dengan Bu Ita yang saya hormati, dan rekan narasumber kita, terutama yang lagi penulis. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik yang pakai baju kuning, ini dari STKIP atau enggak? Jadi yang di depan kalian ini alhamdulillah jebolan UNKA. Terima kasih. Jadi salah satu jebolan UNKA ini untuk kita ketahui saja, yang membawa misi bisa tembus di Institut Pertanian Bogor, inilah dia. Alhamdulillah, kita bersyukur. Jadi di sana sudah tercatat, UNKA-nya sudah tercatat. Jadi kita bersyukur karena tidak pernah ada yang dari UNKA Sintang. Tapi itu intermezzo aja ya, bukan untuk apa-apa. Baik. Tadi sudah dipaparkan, dijelaskan oleh penulis. Memang saya terus terang saya belum mendapat apa-apa gitu. Jadi penulis itu hanya bercerita tentang sunat. Kemudian tidak menceritakan bahwa sunat itu adalah suatu budaya, dan sunat itu apakah dia dikatakan adat atau dikatakan tradisi. Jadi kalau kita melihat tentang sunat, memang dia budaya, tetapi dia larinya ke adat. Tapi proses sunatnya, tetapi kalau upacaranya itu tradisi. Kenapa sunat dikatakan adat? Karena itu disunahkan pada dalam tanda petik orang muslim, bukan diwajibkan tapi disunahkan. Ada juga orang muslim yang tidak sunat, ada. Nah, tetapi ya kata Bu Epi tadi kan, mau menjelaskan, mau dibuat gambar, itu kan susah gitu kan. Tapi sebetulnya hal itu bukan hal yang tabu, boleh-boleh saja ya. Nah, jadi banyak juga orang muslim tidak disunat, banyak. Tetapi ketika melaksanakan sholat, maka itu harus betul-betul bersih. Dan setiap melaksanakan sholat berarti dia harus mencuci yang ada di dalam kulub itu. Karena sunat itu memotong kulub, memotong kulit gitu. Jadi harus bersih gitu. Dan lagi pun di sisi medis, bahwa sunat itu memang untuk kesehatan. Nah, maka tadi memang belum bisa menangkap apa yang dikatakan Bu Epi. Maaf Bu Epi ya. Yang pertama, saya ingin ke depannya kita itu sama-sama, bukan saya lebih pandai, lebih pintar atau tidak, cuma pengalaman saja. Pengalaman, ingin ke depannya generasi kita ini, terutama adik-adik di depan kita, setidaknya semester berapa kakak-kakak abang-abang nih?
Sudah 8. 4. Berarti kan udah mulai mau mendalami tentang metode dan segala macam, dan mungkin juga sudah menerima mata kuliah tentang metode penelitian. Nah, setidaknya walaupun kita tidak detail, tidak menggunakan teori yang seperti apa, minimal kita melaksanakan metodenya, pendekatan kita dalam menulis ini, mengkaji ini seperti apa gitu. Jadi jangan sampai hanya laporan bebas, laporan lepas. Nah, kalau ini memang laporan lepas ya. Nah, setidaknya pendekatan di dalam pengkajian. Nah, kemudian di dalam tradisi juga, ketika bersunat itu memang suatu adat, upacara dilakukan itu adalah tradisi, dan kemudian di situ kan kenapa harus dilakukan tradisi gitu, diupacarakan. Itu kan setidaknya kan ingin supaya membuat anak-anak itu senang gitu. Karena apa? Karena kalau tidak diupacarakan, ditradisikan, diarak-arak, itu kan dia menjadi trauma. Karena disunatkan pemotongan. Kalau anak kecil ketika diberitakan, oh nanti kulitnya dipotong, kan banyak kejadian ketika mau disunat banyak lari. Nah, mengapa orang tua kita dulu mengadakan upacara atau tradisi? Jadi supaya anak-anak itu ketika mau disunat tidak lari dan tidak ada rasa ketakutan. Nah, jadi kemudian mungkin juga bisa kita dari penulis bisa juga mungkin pada masa Orde Lama seperti apa orang bersunat, Orde Baru seperti apa, itu untuk membahas saja atau apa bisa saja. Kemudian reformasi seperti apa, dan pertanyaan lebih bagus lagi kan, ketika COVID ada tidak orang bersunat? Nah, mungkin itu sekarang kita tahu dengan COVID, tetapi anak cucu kita nanti apakah dia tahu enggak bahwa Indonesia ini tahun 2019 sampai 2021 atau sampai memasuki 2022 itu COVID gitu. Kalau tidak kita bukukan, tidak akan ada yang tahu. Tapi dengan dibuku, dengan ditulis, itu juga menjadi referensi untuk generasi selanjutnya itu. Nah, mungkin sementara itu dulu. Karena kita ini bukan kita ini sama-sama bagaimana membangun Sintang, dan kemudian apapun ada